Balik lagi bersama saya Bang Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Ya, bersama Adinda. Apa sih? Adinda Danda. Ya, bersama Adinda Mikel. Ananda Wakanda Mikel. Untuk kali ini, lo pikir lo kalah karena sial? Bukan. Lo kalah karena sistemnya emang dibuat buat lo kalah. Awalnya dikasih menang, biar lo tuh ngerasa jago, biar lo nambah terus, biar lo main terus, nambah lagi, dan gak berhenti. Padahal yang dimainin itu bukan game, tapi lo gak pernah benar-benar menang. Lo cuma lagi dipancing buat kalah lebih banyak. Kalau yang pernah gue rasain sih, Kel, waktu pertama kali dikasih menang nih Kel ya. Awal-awal iseng-iseng tuh dulu kan ya udahlah kalah gocap cepet palingan Dari nominal rendah ya. iya, sekali tuh pernah tuh langsung dikasih menang, dikasih max. Maksudnya. Awal-awal kan kenal judi kan pasti dari slot dulu lah ya. Iya, pasti. Ya, bet receh lah. Bet receh. Awal-awal punya duit kecil dulu nih. Iya, karena kan awalnya kan niatnya cuma buat Nyoba. ngisi keisengan aja gabut gitu, karena penasaran lihat-lihat gitu kan. Pertama kali dikasih naik nih Kel ya, deg-degan anjay gitu. Ngarep ya uang. Pertama kali dikasih naik tuh kayak gimana ya, anjir gampang banget nyari duit gitu. Tuh nggak sadar Kel, itu bukan keberuntungan, itu jebakan. Justru kemenangan pertama lo itu awal dari kekalahan lo gitu Kel. Nah, itu yang bikin besokannya gue main lagi, menang dikit cukup lah ngebuat gue yakin kalau misalkan dari sinilah gitu apa ya, lumayan lah buat beli rokok gitu. Padahal kan dari situ gue mulai kalah ya. Di awal kemenangan itu, ya itulah awal kekalahan gue. Di awal pertama kali lo dikasih menang itu dibikin candunya di situ Kel. Dibuat menang terus ya. Iya, dipancing, memang dipancing. Awalnya dikasih menang ya kan. Kasih menang, masang kecil dapat gede. Awalnya kan receh tuh. Receh. Awalnya receh, terus jadi pakai uang jajan kita kepake. Iya. Ya kan, terus jadi uang gaji kepake. Bertahap ya. Bertahap, terus mulai bohong lah tuh sama orang-orang rumah, ya kan, bohong ke diri sendiri juga, ya kan. Setiap kalah gue bilang tenang, besok bisa balik lagi. Besok juga dikasih lagi gitu terus. Jadi ngeyakinin juga ya. Iya, jadi otak kita tuh memang sengaja kayak di setting awalnya nih menang nih Kel. Jadi begitu kalah tuh yang diinget kemenangannya doang. Padahal lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Siap. Itu. Dan itu gimana ya? Kayak misalkan jadi buat diri gue sendiri tuh kayak yakin besok juga menang gitu. Coba lagi gitu. Udah kayak ale-ale, Bang Mikel. Coba lagi. Iya. Tanpa sadar kemenangan tipis yang itulah yang kemarin menang misalkan gitu ya, menang tipis gitu. Itu yang bikin nggak sadar kalau lo itu gimana ya? Dan dipermainkan. Betul. Dibikin nggak bisa berhenti lah gitu Bang Mikel. Ya itu awalnya iseng, terus dikasih menang. Di situ hati kecil kita tuh coba lagi ya, barusan aja bisa. Terus ngerasa wah polanya harusnya begini nih, pola gacor. Ngebaca Ya itulah, sosokan lah pokoknya mah, sosokan ngerti pola segala macam.
Nah, awalnya emang dari situ sih, dari situ. Jadi ya otak lu tuh dibikin nggak fokus lah. Yang diinget tuh cuman itu kemenangan yang sedikit, sedangkan kekalahan yang banyaknya itu nggak inget gitu. Iya, Seolah-olah nggak pernah kalah atau menang terus. menang terus gitu. Besok dikasih lagi, Biasanya besok dikasih lagi. Terus sama feeling juga ya. Nah, Jam bagus iya nih. iya. Ngejebak banget itu asli. Emang udah disetting Bang Miguel kayak gitu tuh. Mau slot, mau togel sekalipun ya kan. Tuh, Dari zamannya ini ya, dari zamannya kita belum ada judul. nggak ya belum ada judul itu Oh. memang apa ya? Adalah pernah nongkrong di circle yang suka ngecak nomor gitu Bang. Oh iya iya tahu, tahu, Jadi tahu. kayak gimana ya? Kayak hari ini besok sama lusa tuh dikasih gampang gitu dicaknya gitu Bang Mikel, dikasih wah gampang banget nih gitu, dikasih memang sengaja dibikin gampang gitu ketebak nomornya gitu Bang Mikel. Kalau Hari iya misalkan hari ini 1 2 3, wah berarti besok 4 5 6 gitu, bener dikasih 4 5 6, terus besokannya habis 4 5 6 berapa nih, wah 7 8 9 gitu, bener. Nah setelah itulah tuh dihabisi. Sama slot juga sama, seolah-olah kayak mikir gampang banget nyari duit Iya. gitu kan, enak banget anjir itu. banget. Heeh. Sengaja dibikin memang gimana ya, dibikin ketagihan lah gitu. Jadi yang diinget tuh cuman kemenangannya doang Bang Mikel. Nah dari situlah tuh lu tuh udah ngejar sesuatu yang nggak pernah ada gitu. Jadi lu tuh cuman ngejar sensasi doang bang. Wah, hampir menang nih, hampir menang nih gitu. Berarti kalau gue nyoba lagi mungkin menang nih. Padahal lu udah berkali-kali dan lu nggak sadar udah berkali-kali gitu. Paham. Emang dibikin naik misalkan Bang Mikel nih deposit 50.000, dikasihlah naik 80.000, Bang Mikel berharap 100.000 gitu kan. Nah ketika Bang Mikel lanjutin itu dibikin habis, ntar Bang Mikel deposit lagi 50.000, ntar dikasih naik lagi 90.000, ya kan. Berarti dari harapan abang itu target juga ya gitu maksudnya. Emang sengaja dipancing begitu Bang Mikel, jadi seolah-olah tuh hampir menang gitu, hampir menang, dibikin seperti itu memang. Pertama kali main pertama kali dikasih menang lah, awal-awal main dikasih menang gitu. Nah, itu kayaknya kerekam banget gitu di memori Bang Mikel, itu yang susah dilupakan. Jadinya gimana ya, yang di pikiran Bang Mikel tuh cuman yang diingat tuh cuman kemenangannya doang gitu Bang, sedangkan kekalahannya tuh lupa gitu, sengaja dibikin kayak gitu. Akhirnya apa, ketika lu udah berkali-kali kalah nih, wah buat ngebalikinnya kayak gimana ya, kalau misalkan bednya segini-segini aja berarti kan kemungkinan misalkan nih Bang Mikel udah 50.000 6 kali, berarti kan 300.000 tuh. Sedangkan kalau Bang Mikel nambah lagi 50.000, paling dikasih menangnya 100.000, berarti kan masih minus 250.000 dong. Masih minus. Iya kan? Sama kekalahan. 300 plus 50 itu kan 350. Sedangkan kalau Bang Mikel berharapnya 50 itu jadi 100, berarti kan masih minus 250. Otomatis kan Bang Mikel nambah taruhan dong. Ya kan? Nambah taruhan. Gua tembak nih 200 gitu, naikin bet yang gede. Jadi supaya pas menang tuh lebih dari modal gitu kan. Nah itu sengaja dibikin kayak gitu tuh. Berarti Jadi deposit juga naikin lagi ya. iya otomatis karena target lu semakin besar kan Bang Mikel ya. Berarti kan butuh butuh bet yang lebih besar gitu kan, atau taruhan yang lebih besar gitu. Otomatis kan Bang Mikel depositnya lebih besar lagi dong. Iya. Nah dari situlah tuh semakin dalam tuh sih sengaja. Yang diserang tuh otak Bang Mikel. Jadi dopamin hampir menang itu kayak ngasih asupan ke dopamin kita gitu. Ya. Jadi kayak orang suges gimana sih? Suges ya. Ngayal doang itu.
Kayak orang kebanyakan nonton racin. Rajin. Udah jam segini Bang Mikel, gila. Oke lo deh emang. Ya teman-teman ya, jadi untuk membalikan keadaan sekarang itu bukan dengan cara deposit lagi ya Bang Mikel ya. Jadi ya kita usahakan apa yang harus bisa diusahakan secara positif ya Bang Mikel ya. Positif. Mm-mm. Karena kalau misalkan kita terjerumus lagi kan kita nggak tahu kapan kita bisa keluar lagi Bang, ya kan? Yang Iya. ada ya itu dipancing lagi otak lo supaya mikirnya wah kayaknya sekali lagi Bisa nih. bisa nih gitu. Iya. Balik nih duit Balik gue nih, ya kan. iya. Balik nih uang gue nih. Ya, jadi banyak lah yang dikorbanin gitu Bang. Kayak misalkan lu udah nggak pegang kontrol lagi, lu pikir lu lagi main padahal lu lagi dimainin gitu Bang Mikel ya. Jadi yang diambil tuh bukan cuman duit lo Bang. Yang diambil tuh pikiran lu, cara lu mikir, cara lu berharap gitu. Jadi ya apa yang terjadi di hidup lu, wahai penjudi gitu. Jangan lu bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan gitu. Ya karena lu penjudi. Bisa sekarang begini. Iya, ya karena lu penjudi. Makanya cepat-cepatlah bertobat. Tinggalin Sebelum udah. terlambat. Ya kalau misalkan nanya nih Bang, saya udah hancur banget Bang. Menurut Bang Mikel, recovery-nya seperti apa Bang? Kita tuh ya udah sih kalau gimana ya, kalau udah ngerasain kalah tuh ya udah gitu, jangan sampai dibuat penasaran gitu. Tapi kan emang otaknya tuh memang udah disetting Bang. Jadi yang diserang tuh, yang diambil tuh bukan cuman duitnya, tapi pikirannya gitu. Jadi suges mulu. Waduh, Susah. gua hampir menang nih. Ah, cobalah sekali lagi. Pasti gua menang nih. Kalah lagi. Iya sih betul memang. Susah juga. Ya itulah yang sebelumnya kita bahas waktu di Bogor tuh Bang. Mungkin untuk tahap yang udah sampai seperti itu ya udah kecanduan, udah sampai kayak kebutuhan gitu. Ya itu recovery terbaik itu diawali dengan rehab mungkin Bang. Rehabilitasi. Kita nggak tahu ya treatmentnya seperti apa nanti. Kita ada treatment khusus atau penanganan khusus gitu kan. Sebenarnya kita juga penasaran juga sih Bang. Ya jaga-jaga takutnya kita terjerumus lagi gitu Bang. Emang harus ada butuh pendamping juga ya, yang harus buat selalu ngingetin gitu. Kalau itu sih mungkin gimana ya? Kalau ngingetin mungkin orang-orang sekitar kita tuh udah nggak kurang-kurang buat ngingetin Bang. Iya sih. Cuma kan ya kembali lagi otak lu udah diserang, otak lu tuh udah dibikin error. Jadi gua nih nggak pengen sebetulnya gitu, tapi kok gua bisa lakuin gitu tanpa lo sadari gitu Bang. Nah, itu dia ngeliat siapa gitu, nyontohin siapa gitu, sedangkan dia bukan bandar gitu. Dia tuh cuman sebagai pemain gitu. Dia ngeliat siapa yang sampai bisa buat dia main terus gitu, dengan pikiran dia menang seperti siapa gitu. Jadi Emang ada gitu, emang ada kah? enggak. Jadi gini Bang, yang tadi kita bahas ya di awal itu kita dikasih menang nih Bang. Iya. Kasih menang. Kalau kata orang bandar mah kasih dia menang tipis gitu ya kan. Iya. Besokannya lu dikasih menang lagi, besokannya lu dikasih menang lagi. Nah stop tuh udah 3 kali menang nih. Nah di situ lu dibikin hampir menang. Supaya apa? Supaya lu wah anjir udah mau menang nggak jadi gitu ya kan. Lagi katakan lagi coba lagi udah kayak ale-ale. Disitulah Bang Mikel, jadi otak kita tuh udah rusak, udah mulai keracunan lah, kecanduan gitu. Nah mungkin ya untuk teman-teman
bisa coba rehabilitasi. Mungkin di rehabilitasi itu mungkin ada treatment tertentu bang, misalkan entah apalah itu gitu. Kalau misalkan kayak keluarga atau teman dekat mah mungkin udah nggak kurang-kurang sih ngingetin itu pasti. Cuma ketika kita ada kesempatan, ada uang gitu, pasti kita tergiur akan balik lagi seperti itu Bang Mikel. Jadi ya memang kalau udah di tahap kecanduan itu memang harus wajib sih kayaknya Bang. Kalau niat di hati itu udah niat tapi nggak bisa gitu. Ya yang tadi diri udah nggak bisa ngendalin diri Bang. Sebenarnya udah nggak mau gitu. Tapi kok dilakuin lagi itu kan berarti kan udah yang iya tahap gangguan jiwa kan itu lewat itu. butuh psikiater. Jadi gimana nih buat teman-teman nih bang, masih aja ada yang sengke gitu mau ngelakuin juga Ya lagi gitu. pelajaran lah, hidup gua udah cukup menderita Kel ya. Ya mungkin yang kenal gua bisa inilah bisa ambil pelajaran dari gua atau dari teman-teman yang hancur juga gitu kan. Yang udah pernah dalam Ya mungkin nanti ada beberapa orang lah yang kita undang gitu, pengalaman mereka, experience-nya seperti apa gitu. Nah jadi seandainya ada yang udah ngasih tahu, no di depan ada lubang gitu, jangan dihantem juga. Seenggaknya motor gua peleknya udah penyok nih, abis ngantem lubang gitu. Terus gua ngasih tahu ke lu masih aja lu hantem gitu kan. nunggu apa? Iya nunggu apa? Nunggu lebih parah apa gimana gitu kan? Ya wis lah, mungkin udah waktunya istirahat ya guys. Jadi kesimpulannya, yang diambil tuh bukan cuma uang lu, tapi cara mikir lu, cara lu berharap, dan akhirnya cara lu itu lu bikin lo hancur. Baik, terima kasih. Kembali lagi nanti bersama saya Bang Mirsad dan Ananda Wakanda Mikel. Like, subscribe, and comment. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.